Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Wahyono MPD selaku dosen pada mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar PAI. Perkenankan, saya Ahmadun Nafi, mahasiswa PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A28. Perkenankan, saya di sini untuk menyampaikan materi pengembangan media dan bahan ajar PAI guna untuk melaksanakan ujian tengah semester. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi pada mata pelajaran Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah dengan topik utama yaitu memahami fungsi dan kedudukan Al-Quran serta hadis sebagai pedoman hidup. Pada kali ini media yang saya gunakan yaitu dengan media 2 dimensi yang berupa PowerPoint. Kadang saya juga menggunakan media 2 dimensi yang lain. Terus adapun kompetensi inti pada pelajaran kali ini yaitu memahami nilai-nilai dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan etika dan akhlak, juga mengaplikasikan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengenalan Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kedudukan Al-Quran. Adapun kedudukan Al-Quran yaitu sebagai kitab suci terakhir yang bersifat universal, lengkap, dan berlaku sepanjang masa. Adapun fungsi Al-Quran. Yang pertama, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup, yaitu Al-Quran membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Yang kedua, fungsi Al-Quran adalah sebagai pembeda atau Al-Furqan, yaitu membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Al-Quran menjadi dasar utama dalam menetapkan hukum agama Islam. Itulah fungsi dari Al-Quran. Selanjutnya, definisi hadis, peran hadis, dan klasifikasi hadis. Pengertian hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ucapannya. Peran hadis. Hadis berperan sebagai penjelasan dan penguat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Klasifikasi hadis. Klasifikasi hadis itu ada hadis sahih, hasan, hadis dhaif atau hadis lemah, dan hadis maudu atau hadis palsu.
kedudukan hadis dalam Islam. Yang pertama, sebagai penjelasan Al-Quran. Kedudukan hadis itu menjelaskan perintah dan larangan yang tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis sebagai pendukung Al-Quran, yaitu memperkuat dan memperjelas hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran. Yang ketiga, kedudukan hadis dalam Islam, yaitu hadis dianggap sebagai sumber hukum yang wajib diikuti setelah Al-Quran. Itu kedudukan hadis di dalam Islam. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam yang memuat panduan kehidupan manusia. Adapun hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran yang berisi perkataan, kekuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam ketika setelah Al-Quran dan hadis. Itu kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Penerapan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati orang tua, yaitu mematuhi perintah mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama, menjaga silaturahmi, menolong dan menghargai orang lain. Yang ketiga, menjaga kejujuran dan amanah, yaitu berlaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. Itulah nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu adapun kesimpulan pada materi pembelajaran yaitu Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang kehidupan umat manusia menuju jalan yang benar dan penuh etika. Semoga materi pada kesempatan hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pelajar. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.